وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan sedikit akhir dari ma'rifah, mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Wasi', yang artinya Allah yang Maha Luas. Apabila kita beriman bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, kenapa tidak kita ambil untuk memperluas ilmu? Kalau kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha luas, diantaranya ilmunya sangat luas, pengetahuan Allah sangat luas, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, tersembunyi, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak ambil untuk memperluas ilmu? Lalu bagaimana cara memperluas ilmu supaya dapat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ilmu itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan nur, atau memang nur lah, sudah seperti itu. Di antara caranya yaitu dengan banyak zikrullahi ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ilmu cepat dapat. Begitu dapat juga Allah anugerahi kuat berikit, kuat nempel gitu ya, kuat adanya dalam ingatan kita dari Allah SWT itu. Dan lagi banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini penguatnya untuk memperbuah dapat ilmu, dan juga ilmu itu tetap kuat ada dalam diri kita. Banyak zikir kepada Allah dan juga banyak salawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada orang-orang yang soleh. Jika 4 macam ini kita laksanakan, cinta kepada Allah, banyak bersalawat kepada Nabi, zikir kepada Allah tadi, kemudian cinta kepada keluarga Nabi, orang-orang soleh. Bila yang 4 ini kita laksanakan, kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala dari perbendaharaan ilmunya yang ada di sisinya itu. Ini salah satu kuncinya. Di samping memang kita nuntut ilmu, sudah nuntut ilmu, tetapi ada lagi pendorong-pendorong ilmu yang sehingga dengan mudah nanti Allah menganugerahkan ke dalam kepala kita, atau ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Iya. Tetapi tidak hanya ini sebenarnya. Ini kan pendorongnya nih. Banyak orang nuntut ilmu, belajar, tapi lambat paham. Salah satunya adalah di samping dia belajar, juga banyak zikrullah, ingat kepada Allah, banyak baca salawat kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, ya. Berikut adalah cinta juga kepada orang-orang soleh. Nah, maka akan keberkahan dari ilmu itu akan dapat, maka menjadi semakin berkembang, yang akhirnya Allah bisa memberikan ilmu yang tidak melalui belajar, namanya ilmu laduni. Adapun memperluas akhlak, jadi ambil kata luas, memperluas akhlak dan ampunan, yaitu janganlah picik atau sempit dada ketika menghadapi hal-hal yang kurang berkenan. Iya,
Ada hal-hal dalam hidup ini terhadap putusan Allah kepada diri kita, rasanya rasa aduh. Maka jangan kita sempit pikiran kita menyikapi itu. Kita mudah untuk memaafkan ketika anak atau istri dan orang-orang yang kita cintai berbuat salah bisa. Iya. Kita mengalami sesuatu yang kada nyaman dari keluarga kita sendiri, ada yang berbuat salah, kita jangan langsung, kita harus membuka, harus luas juga kepala kita ini nih, ya. Namun kita juga dituntut untuk memperluas akhlak, ya. Jangan jadi harus ada punya sifat pemaaf dan ampunan juga, dan ampunan kita kepada orang yang tidak kita senangi juga pemaaf, mengampuni, hendaklah seperti itu. Allah yang maha luas ampunannya, kasih sayangnya, ilmunya, maka hendaklah kita juga berusaha untuk seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif dilempari dengan batu sehingga berlumuran darah. Akhirnya malaikat yang memelihara gunung datang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melemparkan gunung kepada mereka. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, berilah petunjuk kaumku itu, berikan mereka petunjuk ya Allah, karena kaum mereka itu belum tahu, belum mengerti. Itu aja. Nah, tapi kalau kita, berarti Nabi kan ini mencontohkan, ingat kepada Allah, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Nah, ketika Nabi ada sesuatu yang semestinya umatnya berterima kasih, tapi malah sebaliknya Nabi mencontoh juga kepada Allah. Nah, udah dimaafkan saja karena mereka tidak tahu. Allah lebih dari itu lagi. Ampunan yang diberikan Rasulullah SAW bukan hanya kepada orang dekat dari keluarga, melainkan juga kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Salah satunya tadi ketika beliau ke Taif itu, dikira di Mekah kan sudah tidak diterima kayaknya masih, sehingga Nabi coba-coba pindah ke Taif berdakwah, siapa tahu ada yang mau, yang memang bisa menerima. Malah ke sana tambah juga, malah Nabi dilempari dengan batu oleh bubuhan yang anak-anak mudanya lah juga apa sih itu, kayak demo lah bahasanya gitu. Jika kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, yaitu memperluas ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperluas akhlak, tidak picik, tidak sempit dada, siap buka lapang dada, dan juga memperluas ampunan kepada sesama manusia. Bila sudah begitu, maka kita sudah mendapatkan buah dari manfaat dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi', Allah yang maha luas. Jadi arahannya selalu seperti itu. Kita bertuhan kepada Allah, Allahnya maha luas kasih sayangnya, maha luas ilmunya, maha luas akhlaknya, atau apa namanya tadi, ampunannya luas sekali. Lalu ada orang yang terus menerus melakukan durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Suatu ketika saking banyaknya sudah tuh, pas ada dapat apakah masalah, lalu baru sadar minta ampun sama Allah, Allah siap mengampuni. Nah, harus kita juga jangan pijik lapang dada, buka juga pikiran. Seberapa sih kita berperan untuk memberikan bantuan untuk kehidupan orang itu yang ketika itu dia berbuat salah cuma sekali atau sedikit,
Lalu selalu sangat besar sekali kesalahannya sehingga membuat kita dada sempit, tidak siap untuk memaafkan. Tuh kalau orang sudah beriman kepada Allah, Allah yang namanya tadi Al-Wasi', Maha Luas, kenapa kita tidak? Nah, berarti hebat banget kita ini. Allah saja yang sudah memberikan nikmatnya luar biasa kepada hambanya tadi. Ketika hambanya maksiat dan saat tertentu, saat berlumur dosa banyaknya, di akhir-akhir mendekati kematian lah bahasanya, atau sudah masa tuanya uzur lah, lalu bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah, kok Allah mau aja mengampuni. Nah, kalau kita sudah benar-benar beriman kepada nama Allah Al-Wasi', maka kita juga harus membuka dada seperti itu. Aku ni apa? Aku ni tidak sempurna, aku juga punya salah, orang saja yang tidak tahu. Buktinya ketika sholat aja bisa hatinya kemana tadi itu, sehingga langsung aja kok salamnya aja kadang langsung iya. Tapi kekurangan kita ini tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu pemaaf pengampunnya Allah. Kekurangan aib kita tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar mau mengampuni, maaf itu, tetapi menutupi yang aib-aib, yang dibukakan yang baik-baik aja. Itu pahamannya seperti itu. Nah, baik, selesai sudah ma'rifah kepada nama Allah Al-Wasi'. Sekarang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Al-Hakim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-47. Al-Hakim artinya yang mempunyai hikmah atau yang maha bijaksana. Al-Hakim. Hikmah adalah satu ibarat dari kesempurnaan ilmu dan kebagusan atau keindahan perbuatan dan kemantapan perbuatan. Gitu terjemahnya. Hikmah adalah satu ibarat, satu istilah dari kesempurnaan ilmu dan keindahannya, kebagusannya, ilmunya sempurna, ilmunya bagus, indah perbuatannya, kemantapan perbuatannya juga baik-baik, mantap-mantap perbuatannya itu. Itu namanya hikmah. Bila orang punya hikmah, ya sudah seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa di atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah bijaksana, Allah maha tahu, selesai kalau kita begitu. Ingat, semua yang Allah tentukan kepada kita itu sudah dengan ilmunya Allah, dengan kebijaksanaannya Allah. Sehingga kalau kita betul-betul sudah beriman kepada Allah, Allah yang Al-Hakim, Allah yang maha tahu, lalu ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, maka berusaha kita menyesuaikan dengan kehendak Allah. Kenapa? Kita tidak punya ilmu secara hakikatnya. Yang punya ilmu, yang tahu persis berikutnya nanti apa? Siapa? Hanya Allah kan? Menurut kita saja dengan ilmu kita yang ada segini nih, kayaknya saat ini saya perlunya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, pas, mantap, sudah selesai. Inilah yang paling tepat menurutnya kita. Tapi nyatanya yang kita inginkan itu belum ditentukan, belum dikabulkan Allah. Maka harus yakin Allah yang maha tahu persis yang terbaik untuk aku. Allah yang bijaksana yang menentukan yang sesuai demi kebaikan aku. Pasti seperti itu. Kalau memang di dunia merasanya gini-gini aja, kayaknya memang tidak pas-pasnya begini menurut kita.
tetapi kan hidup kita tidak sekarang saja. Hidup kita ada nanti. Yang sangat memerlukan adalah nanti. Ya. Baik, kita lihat coba. Apabila kita mendengar ayat ini bahwa Allah Al-Hakim, Allah Al-Khabir, ya, sepotong, mendengar cuma sepotong saja, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa atas hambanya. Tadi yang ayat yang situnya saja, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Maka bisa menimbulkan penafsiran bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hambanya lalu sekehendaknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dialah Allah yang maha perkasa di atas dari hamba-hambanya. Kalau gitu Allah maha kuasa, tapi Allah bisa aja apa yang mau, gawinya aja sudah, sekehendak Tuhan aja, karena dia kuasa. Kan gitu kalau kita memaham seadanya, karena dipotong. Tapi padahal penutup lanjutannya wa huwal hakimul khabir. Tapi ingat, bukan Allah sekedar berkuasa di atas segala-galanya seala hambanya, tetapi Allah adalah Al-Hakim, Allah itu yang maha bijaksana. Nah, tetapi Allah SWT menyambung ayat itu dengan Al-Hakim atau yang maha bijaksana. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu berbuat apapun terhadap kita, tetapi dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi gitu melihatnya. Dan ini berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Sesuatu hal-hal yang kadang-kadang lalu pertanyaan dalam hati kita, kenapa? Maka harus kita pelan-pelan menyesuaikan dengan memahami dari Allah Al-Halim, Allah Al-Hakim, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, sehingga bisa tuh menyesuaikan. Tapi kalau lupa kepada nama Allah yang dua macam ini, salah satunya Al-Hakim, maka ya sudah, kenapanya tuh kenapa terus, nah habis-habisnya. Kenapa aku ini dulu sudah orang tua ya begini, sekarang orang tua lanjutannya lagi anakku lagi seperti ini. Kapan berhentinya ada ujian-ujian ini, kok terus diuji kayaknya. Kenapalah guru lah kami ini seperti ini. Wah, bisa nanya gitu, karena berantai memang ujian Allah, musibah. Setelah ini yang ini lagi, setelah ini lagi. Ya Allah, apa yang Allah inginkan terhadap keluarga kami ini ya Allah. Nah, berusaha kita melihat, yakini Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Bukan sekedar Allah Maha Kuasa, tetapi Allah Maha Bijaksana. Walaupun Allah SWT berkuasa, mampu berbuat apapun terhadap kita, tetapi dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dia bijaksana pada hukumnya, bijaksana pada perbuatannya, dan pada apa yang dia tetapkan. Ya, hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam nih, syariat Islam. Bila ada pikiran kita masih kenapa, maka hukumnya lah kalau anu tuh begini sanksinya. Kenapa dalam Islam begini, dalam agama anu kayaknya enggak lah, enggak sampai sekejam itu bahasanya. Maka tadi sudah kita melihat Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Bila kita masih kayaknya kenapanya itu terlalu kuat, berarti kita lemah sekali keimanan kita kepada Al-Hakim. Lemah sekali kita iman kita kepada Allah Al-Alim. Caranya pahami baik-baik Al-Hakimnya Allah, Al-Alimnya Allah. Pelan-pelan nanti bisa kita tuh menyesuaikan. Iya. Masa kalau begini potong tangan, wah. Atau yang membunuh dengan sengaja, itu juga dikisas, bunuh juga. Waduh, kejamnya bang. Kita terbiasa sudah melihat hukum-hukum kita di luar hukum Islam lah, paling masuk ditahan beberapa, Anda membunuh apa gitu, habis selesai keluar membunuh lagi. Yang ini jumlahnya bisa aja beberapa kali membunuh orang lain itu.
Nah, berarti tidak ada sama sekali jerak dengan cara seperti itu karena tidak seimbang tadi. Oleh Allah, Al-Quran walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Untuk kalian dalam hukum qisas itu ada hayatun, untuk melangsungkan kehidupan sesama manusia ini. Ya ulil albab, wahai orang yang punya akal, pikirkan baik-baik. Nah, kalimatnya begitu. Walakum fil qisasi, dan bagi kalian dalam hukum qisas hayatun, untuk melangsungkan kehidupan supaya hidup terus. Ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Yang orang punya akal yang betul-betul yang jernih, bisa menerima, memahami, maka iya. Coba bayangkan kalau ada orang dengan mudah membunuh lalu cuma ditahan cuma beberapa tahun aja, nanti begitu keluar juga dia membunuh lagi kalau dia salah. Iya, bisa membunuh lagi. Karena apa? Nah, lalu apabila ada hukum qisas, kalau kamu membunuh orang yang tidak benar, yang tidak salah, tidak sesuai dengan apa-apa, dia tidak punya salah, tidak apa-apa, kamu bunuh, secara hakikatnya kamu adalah membunuh dirimu sendiri. Lalu berpikir, jadi kalau ingin membunuh mikir, maka terjagalah kelangsungan kepada orang, apalagi orang-orang yang lemah, bahasanya gitu. Terjaga kehidupan orang jadinya, karena kalau aku membunuh orang lain tanpa salah, berarti sama aku membunuh diriku sendiri. Siapa yang mau membunuh diri sendiri? Hanya orang stres aja. Nah, itu. Jadi bijaksana hukum Allah, bijaksana perbuatannya, bijaksana apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, "Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Artinya, yang demikian itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tetapkan di antara kalian. Hukum itu ditetapkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Banyak banget kalimat. Bila ada masalah ketentuan hukum apa-apa, maka pasti penutup ayatnya Allah bijaksana. Apa-apa yang mesti kita laksanakan dan apa-apa yang mesti kita tinggalkan, itu sudah diatur dalam Al-Quran, dan itu merupakan hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana atau Al-Hakim tadi. Ya, semua nama Allah itu berantai aja, masuk aja. Kalau kita meyakini Allah Maha Besar, iya, besar segala-galanya, ya, kekuasaannya, iya, pengetahuannya, bisa juga seperti itu. Lalu selain Allah kecil, lalu kita pasti begitu mendengar nama Allah, kita pasti langsung tersentak. Nah, lalu Allah membuat putusan-putusan lagi, hukum-hukum. Iya, pasti kita menghormati, karena itu adalah orang yang dianggap kita besar, yang kita muliakan. Ada banyak contoh kejadian tentang kebijaksanaan dari yang Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah, salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan adalah minum arak. Itu budaya mereka orang jahiliyah dulu. Hanya ada beberapa orang yang tidak pernah minum arak, yaitu Rasulullah SAW, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Abu Talib, dan Abdul Muttalib. Selain keluarga itu, arak menjadi kebiasaan sehari-hari, baik orang tua, anak-anak laki-laki maupun bini-bini perempuan sama. Ngumpul-ngumpul minum, udah. Dalam hal ini, dengan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kali ayat dan beberapa masa yang memutuskan bahwa arak itu haram. Jadi ayatnya bukan satu, Pak, bertahap. Masanya juga bertahap.
Ada di sini. Maka banyak yang masih lemah imannya, yang murtad, dan banyak yang hendak masuk Islam tidak jadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, diatur sedemikian rupa tentang haramnya arak ini sehingga menyenangkan hati kaum muslimin. Mutahab. Ada ndak ayat di sini? Ada. Yang berkenaan dengan itu turun ayat Allah SWT yang pertama, qul fihi ma ithun kabir wa manafi'u linnas. Al-Baqarah ayat 219. Apa tuh ayat pertamanya? Intinya dia sudah katakan, hai Muhammad, pada keduanya itu arak dan judi itu dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Nah, jadi tidak langsung menyatakan titik, enggak. Ayat Muhammad sampaikan minum arak judi itu termasuk dosa besar. Ya memang manfaatnya ada, tapi dosanya besar. Manfaat arak bukan dari sebagai kesehatan, bukan gitu melihatnya, dan sebagai kesenangan, tidak. Kesenangan jiwa maksudnya, melainkan dari sebagai usaha atau bisnis pada waktu itu. Ya, segi kesehatan bahkan merugikan. Jadi kalau orang memahaminya nanti dalam ayat ini, arak itu, judi itu, khusus arak dulu, adalah manfaat, ada manfaatnya, dosa besar, tapi mengandung manfaat. Manfaatnya apa? Menyehatkan badan katanya. Enggak. Yang dimaksud tafsir adalah manfaat dari arak itu dulu disebutkan adalah karena itu peluang bisnisnya tinggi. Nah, sama aja narkoba itu kan, itulah pahamannya. Nah, setelah turun ayat ini, sebagian sahabat ada yang meninggalkan minum arak dan sebagian tetap minum arak. Itu dulu kan? Karena tidak ada larangan yang tegas, kan gitu aja kalimatnya. Arak itu dan judi adalah dosa besar, ismun kabir wa manafi'u linnas, dan memberi manfaat kepada manusia. Nah, ada aja manfaatnya katanya. Ya enggak usah lah, terus aja. Tapi tadi aku takut kan itu dosa besar katanya. Nah, ada juga gitu. Beberapa waktu kemudian terjadi satu kejadian di mana Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, mengumpulkan kaum untuk minum arak sampai akhirnya mereka mabuk. Ketika masuk waktu salat maghrib, seseorang jadi imam dan tersalah membaca ayat. Ayo. Ia membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La-nya enggak ada. La itu kan tidak artinya. Iya, ada artinya enggak sini. Iya. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Itu jadinya kan, padahal la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kan tadi tidak ada larangan tegas loh. Jadi bisa aja minum arak, sembahyang lah. Sekali sembahyangnya tertinggal la-nya. Iya. Berarti la, kalimat la tidak tertinggal. Seharusnya artinya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqramus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, ya, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti ini masih ada waktu tertentu dilarang mendekati, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan, sadar maksudnya. Nah, sahabat-sahabat yang masih mau minum arak tidak lagi minum arak mendekati waktu salat.
Tetapi sesudah Isya, karena masanya panjang antara Isya dan subuh. Nah, jadi malam aja orang yang masih kadang meninggal itu, ya, yang tadi takut dosa, yang sini, aduh aku takut dosa tapi kadang bisa meninggal lagi. Tapi kan tadi tidak boleh kalau kita mendekati salat, syariatnya begitu. Oh sudah habis Isya jauh lapang, sempat hilang akalnya, bagus sudah sadar. Setelah itu 2 ayatnya sudah ada kejadian di mana para sahabat berkumpul beberapa kabilah untuk minum arak lagi. Akhirnya mereka mabuk dan terjadi perkelahian. Mereka saling menghina antara kabilah dan hampir terjadi perang. Akhirnya turun lagi ayat yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, ya, mengundi nasib dengan berhala, ya. Mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Itu artinya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amal syaitan fajtanibuhu. Iya kan? La'allakum tuflihun. Iya, itu ayatnya. Jadi di sini sesungguhnya khamar, judi adalah tadi najis, keji, perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibu, jauhilah. Ada kata jauhilah sudah. Yang tadi mana ada kata jauhilah? Yang ada jangan mendekati salat kalau mabuk. Nah, berarti nih para waktu Isya jangan dulu kita, lain aja habis Isya aja. Kan masih ada. Kalau ini sama sekali itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhilah. Nah, tegas sudah. Dengan sangat bijaksana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak dengan beberapa kali tahapan. Ini termasuk dari kandungan nama Al-Hakim. Ya. Jadi tidak langsung, ada berangsur-angsur. Proses awalnya seperti itu. Ya. Dengan apa? Contoh lain yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba lagi. Karena riba juga salah satu kebiasaan orang-orang yang pada waktu itu zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana juga beberapa kali menurunkan ayat. Pertama, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ar-Rum ayat 39. Artinya, dan sesungguhnya apa-apa yang kalian lakukan dari riba supaya harta kalian berkembang, maka tidaklah berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya gitu aja. Kalau kamu meribakan usaha kamu, harapan kamu supaya cepat naik, harta berkembang, ingat di sisi Allah itu tidak berkembang yang begitu tuh. Sahabat yang mengerti sudah paham bahwa jika memperbuat riba tidak akan berkah usahanya. Takutan orang bahari sudah. Tetapi sebagian lain masih melakukan jua riba tadi. Kemudian turun ayat yang kedua. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Artinya mereka memakan riba padahal telah dilarang daripadanya, dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Adalah kata jangan. Adalah tidak ada. Yang ada kami menyiapkan siksa yang pedih gitu aja. Tidak ada dengan tegas, belum. Banyak sahabat yang sudah meninggalkan riba, namun masih ada yang beranggapan bahwa riba boleh karena tidak ada larangan. Akhirnya turun lagi ayat surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian supaya kalian mendapat keberuntungan. Itu jangan sudah ada. Setelah ayat itu turun, bagi mereka yang masih melakukan riba, mereka mengurangi persen bunga supaya tidak berganda-ganda. Kan kalimatnya berganda-ganda tadi. Nah, besar anunya teliti banget. Kan tadinya riba takul riba atau apa mudha'afa. Kamu makan riba dengan cara berlipat-lipat. Nah, sekarang jangan tapi berlipat lagi, dikit aja lipatannya. Mun pais kan 2 kali lipat ujungnya. Ya. Setelah ya, kemudian turunlah ayat larangan secara mutlak yang keempat. Coba 4 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Al-Baqarah 278 279. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Rupanya masih ada. Dulu kan bayarnya berapa lagi lama lagi tuh? Setengah tahun lagi, 6 bulan lagi baru lunas. Tapi turun ayat sudah tidak boleh makan riba itu tadi itu. Yang sisanya itu diapain? Jangan lagi dipungut. Itu namanya. Nah, yang sudah biarlah sudah, tapi sekarang tidak boleh lagi. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kalian orang-orang yang beriman, maka jangan kalian tidak memperbuat atau jangan kalian meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah SWT dan Rasulnya akan memerangi kalian. Bila orang masih melakukan riba, zaman Nabi saat itu turun ayat, Allah akan dan Rasul akan memerangi orang itu. Sekecil apapun bunga yang diambil dari hutang piutang yang ada keuntungan dari yang mengutangi itu adalah hukumnya riba. Keputusan ini turun setelah beberapa tahap mengingat kebiasaan orang-orang waktu itu. Inilah praktek tentang kebijaksanaan perbuatan Allah SWT tentang kebijaksanaannya dalam menghukumkan suatu hukum. Tapi kan Qur'annya sudah selesai masalahnya. Itu proses awalnya itu seperti itu. Karena orang-orang bahari itu memang luar biasa. Para ulama dahulu karena sangat hati-hati apabila ia mengutangi seseorang, mereka tidak mau meminjam atau meminta tolong kepada yang dihutangi itu, karena mereka khawatir bahwa jasa yang mereka berikan itu termasuk riba. Kita mau utangi orang, lalu akhirnya orang itu kan rasanya ada kalah jasa dengan kita ya. Lalu orang hendak berbuat baik dengan kita, lalu kita minta tolong sama dia, tidak mau. Karena ada rasa ketidaknyamanan dari orang yang dipinjami, diutangi itu, sehingga melihat kita ada apa, kerjaan apa, langsung nolongi kita. Kami nolongi paling tidak apa-apa, kami ikhlas. Teringat, boleh jadi karena orang itu tidak nyaman dengan kita, karena kita sudah nolongi orang, kan begitu. Nah, orang-orang dahulu hal seperti itu tidak mau. Nah, sampai sudah. Jadi meskipun kan bayarnya tidak, tapi dengan ya tadi nolongi kita apa ini tidak mau. Sebelumnya biasa-biasa aja orang kan, ketika sudah kena jasa kita langsung nolongi kita apa gitu. Nah, orang yang hati-hati yang kecil seperti itu tidak mau melakukannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, cukup dulu. Ini dululah pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'alna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.